Lalu bagaimana persiapan pemakaman Paus Fransiskus nanti? Kita akan bergabung langsung dari Roma bersama dengan Romo Bonaventura. Selamat siang Romo. Selamat siang waktu Indonesia, Ana. Selamat pagi waktu Roma. Romo, mungkin bisa diinformasikan rute dari Basilika ke Majore ini melalui titik mana saja nanti? Bisa diulangi, Ana? Saya kurang mendengarnya. Untuk rute dari Majore Basilika ke Majore ini melalui titik mana saja, Romo? Iya, rute prosesi pemakaman Paus Fransiskus setelah akan diadakan misa arwah sebentar jam 10 itu akan dilanjutkan dengan proses jam 12 siang. Adapun rutenya itu melewati seberang Sungai Tiber, kemudian dilanjutkan melalui Piazza Venezia. Dari Piazza Venezia melewati Foro Imperiale, lalu kemudian Colosseum. Dari Colosseum itu dia akan melewati Jalan Labicana, kemudian Via Merulana, yang ujungnya kita bisa melihat Basilika Santo Yohanes Lateran. Kemudian memasuki Piazza Merulana dan kemudian masuki Piazza Santa Maria Maggiore untuk kemudian dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Prosesinya itu akan dilakukan dengan berjalan kaki dengan sangat pelan. Dan juga hari ini saya tidak berkesempatan ke Santo Petrus karena yang dipastikan akan sangat banyak orang yang akan hadir. Hari kemarin itu telah tercatat 250.000 orang yang datang melayati Papa Paus Fransiskus. Jadi hari ini saya akan langsung ke Santa Maria Maggiore untuk menyaksikan pemakaman Paus Fransiskus yang akan dikuburkan di Basilika tersebut. Oke. Kemudian siapa saja Romo yang kemudian akan ikut sampai ke Majore, tokoh-tokoh? Tokoh-tokoh yang akan ikut ke Santa Maria Maggiore, yang pastinya dua tokoh utama yang selama ini kita selalu lihat di layar TV. Yang pertama itu Kardinal Camerlengo, Kardinal Kevin Farrell, kemudian diikuti oleh Kardinal Dekan atau Kardinal Giovanni Battista Re. Lalu kemudian akan diikuti oleh para kardinal lainnya yang saat ini sudah berkumpul di Vatikan juga untuk mempersiapkan diri mereka untuk konklav, dan diikuti oleh seluruh pejabat Vatikan dan beberapa orang-orang dekat Paus Fransiskus. Lalu kemudian yang pasti juga akan banyak sekali umat beriman yang akan hadir untuk mengikuti prosesi ini. Jadi hari ini kota Roma disteril. Itu jalan-jalan utama yang mengantar kita ke Santa Maria Maggiore itu semuanya ditutup. Oke, Romo, untuk acaranya di Majore nanti apakah akan sama seperti Basilika, misa lagi atau seperti apa? Di Santa Maria Maggiore itu tidak akan diadakan lagi perayaan Ekaristi atau misa seperti yang terjadi di Basilika Santo Petrus. Jadi di Santa Maria Maggiore itu hanya akan diadakan ibadat, dan atas keinginan Paus Fransiskus sendiri ibadatnya pun akan disederhanakan. Itu di Santa Maria Maggiore tidak akan selama acara atau misa yang akan diadakan di Santo Petrus, Ana. Oke, Romo, Paus Fransiskus kan ini dikenal dengan gaya hidup yang sederhana, kemudian dekat dengan umat. Bagaimana nilai-nilai tersebut ini tercermin dalam prosesi pemakaman beliau? Iya, dalam prosesi pemakaman ini itu sangat tercermin nantinya dengan tidak dilakukan sebuah proses yang sangat megah. Itu akan dilaksanakan dengan sederhana. Seperti saya katakan tadi, prosesinya akan dilakukan dengan berjalan kaki sepanjang 3 atau 5 kilometer, dan dia akan hanya menyapa atau berhenti sejenak di gereja-gereja yang akan dilewati. Tidak akan ada penjemputan luar biasa seperti yang kita bayangkan seandainya ada penguburan seorang paus. Jadi dia mau bahwa prosesi itu akan berjalan dengan sangat sederhana dan secepat mungkin. Oleh karena itu prosesi yang akan dilaksanakan dari Santo Petrus sampai Santa Maria Maggiore itu dipikirkan atau dibayangkan itu akan hanya berjalan selama 1 jam, Ana.
Oke, Romo, dalam surat wasiatnya Paus Fransiskus kan sempat meminta agar makamnya sederhana tanpa hiasan hanya bertuliskan Fransiskus. Bagaimana kemudian hal ini mencerminkan spiritualitas dan juga pesan yang mungkin ingin beliau sampaikan kepada umatnya? Benar, ini spiritual Paus Fransiskus atau Jorge Mario Bergoglio sebagai kardinal kemudian menjadi paus dan memilih nama Fransiskus. Dia benar-benar menghidupi spiritualitas Santo Fransiskus. Jadi sekarang sudah beredar foto-foto, kemarin saya juga sempat mengirimkan foto ke TV One makam Paus Fransiskus. Jadi itu sudah disiapkan dan juga benar-benar sederhana. Di atasnya hanya ada sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Fransiskus. Kemudian atas hasil pertemuan para kardinal atau mungkin atas hasil kesepakatan bersama, mereka menempatkan juga salib yang biasa dibawa oleh Paus Fransiskus. Jadi di atas kuburan Paus Fransiskus kita akan melihat batu nisan yang bertuliskan namanya, kemudian ditambahkan juga dengan salib yang sering dipakai oleh Paus Fransiskus semasa hidupnya. Oke. Romo, bagaimana Romo melihat warisan spiritual Paus Fransiskus melalui keputusan-keputusan yang memang beliau buat terkait dengan pemakamannya? Iya, ini warisan spiritual yang sangat mendalam, bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah. Terlepas dari berbagai jabatan yang diberikan atau berbagai tugas-tugas yang kita jalani selama masa hidup ini, tetapi di hadapan Tuhan kita itu sama nilainya. Kita adalah manusia belaka. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang kita berikan itu hanyalah gambaran-gambaran manusia, atau itu hanyalah hasil dari pemikiran-pemikiran kita, bahwa di hadapan Tuhan itu sebenarnya kita sama. Itu yang sepertinya ingin dikedepankan oleh Paus Fransiskus. Kesederhanaan itu menunjukkan kesetaraan di antara umat manusia di hadapan Allah. Jadi tidak ada perbedaan meskipun kita punya jabatan-jabatan yang luar biasa, entah engkau paus atau engkau adalah umat biasa, kita semua sama di hadapan Allah.